Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu, sagung dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini saya ingin menjawab suatu pertanyaan yang sudah lama datang menghampiri saya dari para subscriber, follower ataupun teman-teman terdekat saya, yaitu mengenai kenapa banyaknya para alim ulama meninggal dan banyak juga orang-orang yang sebenarnya bukan hanya alim ulama, tapi para cendekiawan agama lain, para supranatural, ahli spiritual, sesepuh-sesepuh, pemimpin padepokan maupun manusia-manusia yang tidak melabeli dirinya sebagai sesepuh, cendekiawan, pemuka agama atau apapun. Ini yang akan saya jelaskan, termasuk sampai meninggalnya, heboh peristiwa meninggal almarhumah Mbak Yu. Ini jawaban Reza Rahasia. Apapun yang saya sampaikan, semoga ini tidak dijadikan sebagai sebuah kontroversi atau penggadu domba antara apapun yang saya ucapkan dengan segala macam yang ada di luar sana. Karena yang saya sampaikan ini merupakan referensi saja. Silahkan olah dan kaji kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Ingat, tetap kaji dan olah kembali. Ini dia jawaban Reza Rahasia mengenai fenomena banyak orang yang meninggal, termasuk hebohnya meninggal almarhumah Mbak Yu. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia menyaksikan dan ingin menyimak apa yang ingin saya sampaikan mengenai fenomena banyaknya orang yang meninggal. Bukan hanya dari kalangan alim ulama, cendekiawan, pemuka agama, ahli spiritual, paranormal, bahkan dari orang biasa pun. Saya mendapatkan banyak sekali laporan yang dimana banyak sekali di setiap daerah, setiap kampung ada orang yang tiba-tiba meninggal tidak melalui sakit. Ada orang yang meninggal karena sakit, komplikasi dan lain sebagainya. Ada juga satu kampung yang mengirimkan salah satu warganya untuk menyampaikan kepada saya bahwa tiba-tiba satu kampung tersebut hilang indera perasanya. Indra penciumannya hilang, indra perasanya hilang. Ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi beberapa orang, khususnya para subscriber saya. Dan ini jawaban yang saya berikan adalah untuk para subscriber saya. Jika ada yang menonton yang tidak sesuai atau tidak bisa menerimanya, saya mohon maaf. Tidak ada maksud apapun untuk menyudutkan, menyalahkan, atau memperuh suasana, ataupun memicu pertengkaran dan permusuhan. Bukan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan referensi dan menjadi justru pertimbangan bersama untuk mari ayo bersatu bersama membangun bangsa, negara, peradaban yang penuh dengan adab, bukan hanya ilmu saja, karena lebih mulia, lebih tinggi manusia yang beradab ketimbang manusia yang berilmu. Apalagi manusia yang berilmu didukung dengan adab yang baik, yang mulia. Apakah yang terjadi sebenarnya yang saya pahami ketika banyak sekali yang meninggal? Beberapa fokus hanya kepada para alim ulama saja, padahal sebenarnya tidak, teman-teman. Peristiwa ini, hal ini, fenomena ini, mohon maaf, ini terjadi, yang saya pahami dimulai sejak meninggalnya almarhum Kyai Haji Maimun Jubair. Beliau meninggal di Mekah. Ketika beliau meninggal di Mekah, saat itu peristiwa yang belum pernah terjadi di Mekah, yaitu hujan, bahkan hujan es itu pun turun. Lalu seiring tersebut beriringan kemudian meninggalnya almarhum Syekh Ali Jaber,
para pemuka agama yang lain juga yang tidak terekspos, para sesepuh-sesepuh Pinandito di setiap daerah. Ada yang dari Pelabuhan Ratu, ada yang dari segenap penjuru Nusantara. Yang sampai saat ini saya menjadi bukan sebuah penyesalan, karena segala sesuatu terjadi atas ketentuan kehendak yang Maha Kuasa. Ketika saya belum sampai menemui beliau, tapi beliau telah meninggal, maka itu ketentuan yang terbaik. Insya Allah saya tidak pernah mengalami suatu penyesalan, karena sebuah penyesalan akan dialami oleh seseorang yang tidak mempertimbangkan secara matang keputusan yang diambil dalam kehidupan. Dan penyesalan itu akan membuat kita tertarik kepada masa lalu yang menyakitkan. Sehingga kita harus berusaha, apa yang terjadi, syukuri, karena yang sudah terjadi itulah yang terbaik. Kembali kepada fenomena banyaknya orang-orang yang meninggal, terutama yang menjadi condong perhatian adalah tokoh-tokoh yang meninggal, para alim ulama, pemuka agama, para sesepuh Pinandito, cendekiawan, budayawan. Apakah yang terjadi sebenarnya? Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, yang saya pahami ini terjadi dikarenakan kita sudah semakin dekat di ambang pintu pergantian era, perubahan masa, penetralan dan pemurnian semesta. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita bicara penetralan, pemurnian, menggantikan generasi lama dengan generasi baru, tidak hanya kita langsung terfokus kepada pemikir bahwa hancurnya seluruh alam semesta, dunia hancur, langit runtuh, bumi gonjang-ganjing dan lain sebagainya. Ketika kita menyikapi hanya sekedar itu dan kita ternyata tidak mengalami, kita jadinya akan tidak percaya, tidak yakin dengan ketentuan. Yang kita harus kaji, kita olah, dan kita cermati adalah hal-hal tersebut kita kaji ke dalam diri kita. Banyaknya yang meninggal, para tokoh-tokoh, sesepuh, pemuka agama, cendekiawan, itu karena karunia sebenarnya. Karunia yang Maha Kuasa. Beliau yang mulia, beliau yang soleh, beliau yang baik budinya, beliau dicabut terlebih dahulu, dimeninggalkan dulu, untuk supaya tidak mengalami kepedihan, kekejian, kehancuran umat dan bangsa yang mereka cintai, yang mereka banggakan. Mereka diselamatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dicintai, para kekasihnya diselamatkan terlebih dahulu. Sebagian diselamatkan, sebagian memang sudah waktunya untuk digantikan oleh generasi yang baru. Para paku-paku bumi, beberapa sudah mulai satu persatu dicabut. Tapi tenang saja, paku bumi yang lama masih ada, tidak atau belum habis semua. Sementara yang sudah pergi, sudah pralaya, mereka digantikan oleh paku bumi selanjutnya. Paku bumi yang sembunyi dalam terang, paku bumi yang tidak nampak namun terlihat jelas, paku bumi yang tidak menimbulkan pengkultusan, paku bumi yang bisa berbaur dan dianggap sama seperti manusia pada umumnya. Beberapa para kekasih, para aulia, orang-orang terpilih yang baik budinya, melainkan karena atas kasih sayangnya Allah, beliau-beliau dicabut jalannya berbagai macam cara. Karena para manusia-manusia yang sudah gelap mata, tertutup hatinya, mengedepankan apa yang dia tuju, menghalalkan segala cara, mereka turut menjadi andil atau perantara hilangnya nyawa, terbunuhnya manusia-manusia unggulan tersebut. Ada yang dibunuh secara langsung, jasadnya, nyawanya, baik secara langsung dengan konspirasi, ataupun dengan adu domba, ataupun dengan tipu daya. Ada yang dibunuh dengan racun, ditusuk, yang mana alat penusuknya memiliki racun.
Beliau masuk ke rumah sakit, di rumah sakit beliau mengalami hal-hal yang sama sekali tidak diinginkan oleh semua orang, tapi beliau memang sangat luar biasa tawadhu, maka apapun yang beliau terima, beliau sabar, ridho. Sehingga beliau meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dan orang-orang yang menyaksikan, yang melihat beliau tetap memuja dan memujinya. Apapun yang perlu dirahasiakan, tetap harus dirahasiakan. Walaupun beliau meninggalnya bukan atas kewajaran, tapi atas dasar campur tangan manusia. Banyak di dunia ini, di dunia bumi Indonesia, yang meninggal karena konspirasi, paradigma, ataupun tipu daya. Beberapa paku bumi, aulia, orang baik budi hatinya, mereka meninggal dibunuh secara mental, secara psikis. Ada juga yang dibunuh meninggal secara karakternya. Banyak yang dimatikan secara karakter, dihilangkan image baiknya, dibunuh masanya agar dia tidak bisa pengaruhi lagi, tidak bisa membuka kesadaran lagi kepada masyarakat yang mulai terbuka kesadaran spiritualnya. Beberapa dibunuh secara mentalnya, dibunuh secara jiwanya, dibunuh secara semangatnya. Yang belum tumbuh dibuat layu sebelum berkembang. Yang akan tumbuh dia papas, dia bunuh pondasinya, dicari kelemahannya. Baik kelemahannya ada pada istrinya, orang tuanya, ibundanya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Tapi tenang saja teman-teman, walhamdulillah wa syukurillah, beberapa generasi yang akan menggantikan generasi baru, tongkat estafet sudah diberikan tanpa diketahui, tanpa terbuka. Mereka tetap tidak tahu. Dibunuh karakternya, dibunuh mentalnya, dibunuh langsung juga secara nyawa dicabut dari jasadnya, banyak sekali. Termasuk di sini saya ingin menjelaskan pemahaman saya tentang meninggalnya almarhumah Mbak Yu, yang cukup heboh, yang sangat viral setelah wawancaranya dengan Denny Darko di podcastnya melejit. Di podcast Denny Darko, almarhumah Mbak Yu menyebutkan kapan beliau meninggal, bulan apa, dan karena apa. Dan semua itu sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Lalu timbullah masyarakat terbagi dua pemahamannya. Ada yang mempercayai, memahami bahwa benar Mbak Yu sudah dikaruniai, memiliki pengetahuan tentang bahkan meninggalnya dirinya sendiri. Tapi sebagian beberapa masyarakat malah mencibir, mencemooh, menduganya bahwa itu adalah meninggalnya disebut settingan, dipalsukan meninggalnya agar apa yang disampaikan ramalannya masyarakat mempercayai. Astagfirullahaladzim. Yang saya ketahui, insya Allah bukan memasukkan meninggalnya, tapi memang ketentuan yang berlaku, yang hadir, yang menimpa almarhumah, itulah yang terjadi sesungguhnya. Di awal saya sudah sampaikan, beberapa pemegang amanah, cendekiawan, alim ulama, orang yang beradab, spiritual, paranormal, yang mengganggu khususnya pergerakan, rencana dark side, maka akan dibunuh, dimatikan. Baik dimatikan secara langsung, nyawanya dihilangkan, dimatikan secara akal pikirannya, semangat hidupnya, mental, psikis, ataupun dimatikan karakter dirinya. Sehingga sebagian orang melihat dia sudah coreng namanya karena satu hal, satu kasus yang mengakibatkan dia di penjara, lalu sudah tidak ada kepercayaan lagi padanya. Beberapa di antaranya tetap dituduhkan dengan berbagai macam kesalahan, digiring dia untuk lupa kepada tugas, lalu dia terjebak, tergelincir, terpeleset kepada kesalahan yang akhirnya karena kesalahan dia itu mengakibatkan beberapa orang, bahkan bagi sebagian orang di sebuah tempat sudah memandang dia seseorang yang tidak baik, buruk, dan hanya bisa berkata saja, aslinya lebih buruk dan dia hanya bertopengkan ajaran-ajaran semata.
Itulah yang terjadi teman-teman. Sementara yang terjadi kepada masyarakat umum, ini mereka terkena imbas efek, butterfly efeknya menimpa mereka. Inilah transformasi kosmik yang menuju puncak. Teman-teman banyak bertanya kepada saya tentang waktu saya menjelaskan mengenai transformasi kosmik. Apakah masih, Kang? Apakah sedang berlanjutkan? Bagaimana? Inilah teman-teman, saatnya kita menuju pick up. Sebentar lagi transformasi kosmik menuju puncaknya. Maka persiapkan dirimu. Semakin sabar, semakin ikhlas, semakin ridho dirimu, semakin menerima ketentuan yang Maha Kuasa, semakin sadar dan bangkit kesadaran spiritualmu, maka insya Allah kita akan kebagian. Setiap orang ada jatahnya untuk jatuh. Setiap orang ada jatahnya untuk tumbuh. Maka kita harus memilih, di manakah kita sekarang? Jika kita sudah pernah jatuh, saatnya tumbuh. Jika kita sudah tumbuh, hati-hati, jangan sampai terjatuh. Mari terus melebarkan kepekaan rasa, mencerdaskan dan mendewasakan akal sehat kita, agar kita bisa memilah dan memilih terus-menerus menempa diri kita dan membagi apa yang kita berikan dengan niat hanya ingin bermanfaat, menyadarkan, khususnya untuk diri kita sendiri yang menyampaikan, umumnya untuk yang mendengarkan. Mohon maaf kalau penyampaian saya ini mungkin membingungkan bagi beberapa orang dengan banyak kata-kata, dengan metode saya yang menyampaikan dengan berputar-putar lalu lain sebagainya. Mohon maaf, itu saya sengaja agar beberapa orang yang belum peka rasanya, belum terbuka akal sehatnya, belum bangkit kesadaran spiritualnya, tetap berada pada kebingungan, tetap berada pada ketidaktahuan. Karena terkadang tidak tahu lebih baik daripada paham. Karena ketika tahu ada tanggung jawab untuk memperbaiki diri, menyebarluaskan, menyampaikan. Dan bagi beberapa orang di sana, di luar sana, mata-mata pengintai yang lainnya yang terus-menerus memantau, mengawasi saya, insya Allah mereka tidak akan bisa menangkap apa yang saya katakan. Maksudnya apa dan seperti apa. Karena mereka sudah condong, cenderung emosi dulu, marah dulu. Karena banyak kata-kata yang tidak sesuai, banyak kata-kata yang disembunyikan, dilapisi-lapisi oleh beberapa kata-kata, kalimat-kalimat yang cukup membingungkan. Tapi percayalah, bagi siapapun yang niat mencari kebaikan dan menuju kepada keindahan, kedamaian, maka kalian akan selalu bisa menangkap, mendapatkan kebaikan dimanapun, kapanpun, dari siapapun. Tapi barang siapa yang hanya mencari pembenaran, maka dia tidak akan bisa menemukan, memahami, mengerti tentang kebaikan, kebenaran, kedamaian dari siapapun, dari apapun, dan kapanpun. Mari kita bersama mengkaji diri terus-menerus, memperbaiki diri terus-menerus, dan jangan lupa senantiasa bersyukur. Kembangkan pikiran positif, hati yang bahagia dan lapang, penuh memaafkan, jangan iri dengki, jangan mudah marah, senantiasa selalu tersenyum, jangan dendam apapun yang terjadi yang menimpa kita. Karena insya Allah semuanya itu jika kita terima, hinaan, cacian, fitnahan, kesakitan, penderitaan, tuduhan apapun yang menimpa kita, jika kita menerima dengan ridho, sadar, sabar, yakin, maka insya Allah Allah sudah mempersiapkan yang terbaik, yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih mulia, dan itu terbaik bagi kita menurut Allah SWT. Maka tetap bersabarlah, wahai para orang-orang pemegang amanah, wahai para orang-orang yang di jalur cahaya. Tetap bersabar, tetap sadar, tetap yakin, tetap berbaik sangka kepada Yang Maha Kuasa. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan bingung, jangan ragu. Tetaplah berada pada jalan yang kau pikir, kau anggap, dan kau pahami itu adalah jalan kebenaran. Sepanjang yang kau pahami, yang kau yakini itu tidak mengganggu, tidak merusak, tidak mengambil hak orang lain. Jadikanlah kebenaranmu
untuk memperbaiki dirimu, bukan menyalahkan orang. Sehingga jika kebenaran yang kau pahami untuk membenarkan dirimu, memperbaiki dirimu, insya Allah kita akan menjadi manusia yang jauh lebih dewasa dan memahami tentang kehidupan yang sebenarnya, agar Tuhan pencipta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Menjadikan, semakin mencintai kita. Biarkanlah orang-orang, manusia-manusia membenci, menghina, menghujat, menyakiti kita, asalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin sayang kepada kita. Saja rahasia, mohon maaf salah-salah katanya teman-teman, tetap kaji dan ulang kembali. Ingat, ini hanya referensi belaka, jangan ditelan mentah-mentah, ya. Kaji dan ulang kembali. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Raja Rahasia, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.